CGP Angkatan 11 Kota Gorontalo akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Saya Sugeng Wardoyo, berasal dari SMA Negeri 3 Gorontalo sebagai supervisor. Saya Rini Yusuf dari SDN 72 Kota Tengah berperan sebagai coach. Saya Sri Sofiana Malingkonor dari SDN 72 Kota Tengah berperan sebagai coach. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu Rini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya. Tidak ada jam ini, tidak mengganggu ini? Ya, alhamdulillah tidak ada. Oh, siap. Baik, jadi Ibu Rini, kan kita hari ini akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan Ibu Rini yang akan menjadi coach untuk coach rekan sejawat begitu. Iya. Iya. Kira-kira untuk Ibu Rini sudah siapkan supaya nanti untuk proses coachingnya nanti menjadi lebih mudah. Yang kemudian ingin saya ketahui, Ibu, kompetensi coaching apa yang Ibu Rini ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya. Bagian mana yang ingin ditajamkan seperti itu? Iya. Jadi yang saya ketahui bahwa Siap. kompetensi inti dalam coaching itu sendiri ada tiga. Siap. Presence, hadirkan penuh, kemudian ada mendengarkan dengan rasa, Siap. kemudian mengajukan pertanyaan dengan menjawab. Nah, Iya. dari tiga kompetensi ini saya ada dua yang ingin saya tingkatkan, Iya. yakni mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan arti. Oke. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan secara aktif gitu ya? Benar. Iya, seperti itu. Itu yang ingin Ibu Rini kembangkan dari tiga kompetensi itu. Dan Ibu Rini tadi saya sudah melihat rubriknya juga sudah mengarah ke sana. Jadi Ibu Rini saya kira sudah siap untuk melakukan ini. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut bagian kompetensi yang secara spesifik ingin disupervisi dari coach ini bagaimana, Ibu? Iya, jadi yang kompetensi yang secara spesifik saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari tiga kompetensi itu Ibu Rini ingin lebih memfokuskan di pertanyaan berbobot ya, karena dengan pertanyaan berbobot tentunya kita akan bisa lebih menggali pengalaman dari coach kita, sehingga kemudian mungkin kita bisa lebih jauh bisa membantu rekan kita dalam proses coaching itu. Ya, benar. Jadi pilihan Ibu Rini sangat tepat, karena itu memang harus dipertajam, karena kita tahu kadang saat dalam proses coaching kita menanyakan sesuatu yang mungkin tidak terlalu urgent atau terlalu melebar. Jadi di situ saat itu dilakukan coaching kita juga mungkin tidak fokus pada pemecahan masalahnya seperti itu, dan itu sangat luar biasa yang akan dikembangkan oleh Ibu Rini. Nah, tentunya saat kemudian Ibu Rini dari tiga kompetensi tadi, Ibu Rini ingin memfokuskan untuk membangun atau meningkatkan pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, tentunya kita juga sebagai sebagai coaching dan Ibu Rini sudah menyiapkan indikator-indikator apa, jadi supaya di sini kita kemudian terukur secara jelas indikator yang ingin dikembangkan ini, kemudian secara rubriknya kalau sudah tercapai atau belum, kira-kira apakah Ibu Rini sudah menyiapkan rubriknya untuk indikator-indikator tersebut? Iya. Jadi untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dalam proses percakapan coaching nanti, yang pertama adalah bahwa saya nanti dalam coaching ini akan menerapkan alurita secara utuh. Alurita ini kan ada yang tujuan, yang kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah yang tanggung jawab. Ya, nah, yang berikut saya juga ingin menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar si coach dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang berlaku. Iya, benar. Jadi memang kan sebagai coach kita dalam proses coaching tidak boleh ibaratnya tidak boleh mendikte atau menggurui. Jadi kita
kita sekedar memberikan arahan yang kemudian coach itu tersebut akan menemukan sendiri. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Rini siapkan. Indikator-indikatornya juga sudah pertanyaan-pertanyaannya sangat spesifik. Nah, harapannya nanti saat proses coaching Ibu Rini kemudian bisa berhasil dalam mengembangkan apa yang Ibu Rini akan tingkatkan seperti itu. Jadi setelah ini saya akan mohon izin Ibu Rini, setelah ini saya akan ikut mengamati proses coaching dari Ibu Rini dengan coaching yang mungkin sudah ada rekan sejawat yang akan melakukan proses coaching ini. Jadi saya mohon izin nanti saya ingin mendampingi ada beberapa hal yang mungkin akan saya catat, akan saya dokumentasikan supaya nanti dalam hal ini kemudian kita bisa sama-sama berkolaborasi, Ibu Rini sebagai coach, mungkin rekan sejawat sebagai coach dan saya sebagai supervisor. Iya. Oke, terima kasih Ibu Rini. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Rini. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah luar biasa sangat baik Ibu Rini. Alhamdulillah ya. Kira-kira Ibu Sri, apa yang Ibu Sri sampaikan? Begini Bu Rini, memang awal kemarin itu saya ingin bertemu dengan Ibu Rini, namun di saat itu Ibu Rini masih punya kesibukan. Jadi hari ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Rini. Ada yang ingin saya sampaikan tentang proses pembelajaran Ibu Rini yang kemarin. Kemarin itu saya mengajar di kelas 6. Kemudian saya di sesi diskusi itu saya merasa bahwa pembelajaran saya saat itu tidak maksimal Ibu. Jadi dari apa yang Ibu Sri sampaikan di sini saya sudah bisa mengerti bahwa Ibu Sri ini punya masalah pada pembelajaran yakni di sesi diskusi. Iya, Karena kurang fokus ya. Begini Bu Rini, di sesi diskusi itu saya melihat anak-anak itu ketika mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian diminta untuk menanggapi, kemudian memberikan umpan balik dan memberikan pertanyaan, ternyata anak-anak cuma stop sampai di presentasi saja Bu Rini. Mereka tidak mampu untuk memberikan tanggapan, kemudian memberikan umpan balik itu mereka kayaknya belum mampu, sehingga diskusi itu berjalannya cepat tapi kayaknya tidak bermakna Ibu Rini. Itu yang jadi masalah proses pembelajaran kemarin. Jadi anak-anak saat melakukan sesi diskusi itu hanya pada presentasi itu stop sampai di situ saja. Kemudian mereka tidak mampu memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang kelompok mereka presentasi. Nah, kira-kira menurut pengamatan Ibu pada saat melakukan pembelajaran tadi, mengapa anak-anak ini tidak mampu memberikan pertanyaan pada saat kelompok yang lain melakukan presentasi? Menurut pengamatan saya Ibu Rini, yang pertama anak-anak itu memang kurang mampu dalam membuat kalimat-kalimat. Kemudian mereka juga untuk membuat kalimat-kalimat yang memberikan tanggapan itu kayaknya anak-anak itu ada rasa tidak percaya diri, takut jawabannya mereka itu salah. Kayaknya seperti itu Ibu Rini kalau menurut pengamatan saya. Nah, saya bisa pahami apa yang Ibu Sri sampaikan. Jadi karena mereka tidak mampu membuat kalimatnya, tidak percaya diri, sehingga anak-anak tersebut tidak mampu memberikan pertanyaan, sehingga terkesan sesi diskusi itu cepat selesai dan tidak bermakna bagi semuanya. Nah, pada saat pembelajaran apa yang Ibu Sri lakukan ketika anak ini tidak bisa membuat kalimatnya, tidak percaya diri dalam
memberikan pertanyaan, padahal mereka mampu. Sebenarnya untuk materi diskusi ini kan memang sudah sering dilakukan, namun anak-anak ini ketika mereka ingin memberikan pertanyaan, namun itu kalimat-kalimat yang mereka pikir ini kalimat yang kurang baik sehingga mereka merasa ini tidak bagus untuk diucapkan seperti itu. Nah, yang biasa saya lakukan adalah saya sering memberikan teks bacaan gitu, kemudian mendiskusikan apa yang ada di dalam teks tersebut. Oke. Nah, selain Ibu Sri memberikan teks bacaan, kemudian menyampaikan apa yang dibaca, apalagi yang Ibu Sri akan lakukan nanti sehingga anak-anak ini akan mampu membuat kalimatnya dan tentu mereka akan lebih percaya diri. Saya ingat Ibu ini, anak-anak itu sekarang kan lagi suka game, ya. Mungkin saya akan membuat game tentang bagaimana anak-anak itu berinteraksi, kemudian menggunakan kalimat-kalimat sebagai pertanyaan, kemudian yang lain bisa menanggapi kalimat pertanyaan itu dengan menjawab pertanyaan. Itu dalam bentuk game. Mungkin seperti itu guru yang akan saya lakukan nanti. Oke, bagus Bu Sri. Nanti saya juga setuju dengan apa yang Ibu Sri sampaikan. Mungkin dengan game anak-anak akan Iya, saya rasa seperti itu Bu Rini. Iya, karena anak-anak sekarang kan gamenya itu paling senang. Jadi kita bisa memasukkan game dalam pembelajaran. Iya, saya berpikir seperti itu Bu Rini, karena memang kan dalam keseharian mereka itu saya lihat kalau menggunakan game, menggunakan ice breaking, anak-anak itu pasti aktif dan materi-materi yang biasanya saya susah untuk ajarkan itu biasanya lewat game itu mereka langsung tertarik, kemudian tertanam dengan pemahaman mereka. Oke, benar sekali. Kira-kira dengan apa yang akan direncanakan tadi yakni membuat seperti semacam game yang dapat memotivasi siswa untuk lebih percaya diri, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira kapan Ibu Sri akan melakukannya? Ibu ini kalau untuk hal itu ya saya ingin secepatnya saya akan lakukan. Jadi mulai besok saya akan membiasakan anak-anak untuk kita akan bermain game dengan membuat kalimat-kalimat pertanyaan. Nah, karena mereka juga sudah kelas 6 Ibu ini, sehingga saya ingin ketika mereka keluar nanti outputnya itu mereka sudah bisa memberikan kalimat pertanyaan, membuat umpan balik di dalam diskusi. Nanti mereka akan membawa ke sekolah yang tidak lanjut nanti. Iya, bagus. Saya setuju. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Sri akan gunakan dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, saya berpikir untuk mencapai tujuan itu kan tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Iya. Ya, mungkin saya akan melihat di ujian semester nanti ketika mereka akan mengadakan proyek, itu akan mereka akan bekerja melakukan presentasi. Kira-kira mungkin ada 3 bulan Ibu ini saya akan di situ waktu yang akan saya tentukan mungkin sekitar 3 bulan untuk melihat hasil yang maksimal. Iya. Oke. Nah, bisa komitmen yang akan Ibu Sri lakukan untuk rencana tersebut? Mengenai komitmen ini, saya berpikir bahwa jika ingin sesuatu berhasil itu pastinya kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Berarti apa yang akan kita lakukan harus kita tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Jadi saya akan bersungguh-sungguh, kemudian saya secara konsisten akan melakukan kegiatan tersebut. Siapa yang akan membantu Ibu Sri dalam komitmen yang Ibu Sri sampaikan? Baik Ibu ini, saya rasa di sekolah ini semua teman-teman rekan sejawat itu, apalagi kepala sekolah itu paling banyak berkolaborasi dengan saya, dengan guru-guru yang lain juga. Yang pasti saya ingin semua elemen sekolah ini akan membantu saya dalam merealisasikan
yang nantinya akan saya lakukan di kelas 6. Ya, oke, Bu Sri. Saya sangat bangga dengan apa yang Ibu Sri sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Sri rencanakan bisa berjalan dengan baik. Iya, insya Allah. Ya, tetap semangat dan Iya. sehat selalu Bu Sri ya. Ya, makasih Bu Rini Iya. sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan penguatan kepada saya. Alhamdulillah, saya sudah merasa sedikit lega, atau saya sudah senang dengan ternyata saya sudah punya ide-ide yang nanti akan saya laksanakan di kemudian. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Saya permisi dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Ibu Rini, tadi Ibu Rini sudah melakukan proses coaching. Tadi saya sudah minta izin untuk mendokumentasikan dan mencatat beberapa hal. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan bersama dengan Ibu Rini. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Rini lakukan tadi dalam proses coaching, karena di sini kita tadi di awal di pra coaching tadi sudah menyampaikan bahwa ada bagian dari 3 kompetensi yang Ibu Rini ingin tajamkan adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, apa yang kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ibu Rini tadi terkait dengan tujuan Ibu Rini untuk mempertajam kompetensi pertanyaan yang berbobot. Silakan. Ya. Kalau menurut penilaian saya tadi, pada proses coaching tadi saya sudah maksimal dalam melakukannya, dan saya juga sudah memancing atau membantu si coaching menemukan ide-idenya dalam hal mengatasi masalah dengan saya memasukkan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu berbeda. Siap. Iya, tadi saya sudah melihat juga ada beberapa yang saya catat terkait dengan proses coaching tadi Ibu Rini dengan rekan sejawat. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama tadi Ibu Rini, kalau boleh sharing saya. Jadi tadi sudah bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rini. Tadi saya lihat di secara keseluruhan sudah memadai dan sudah cukup bagus. Tadi di awal Ibu Rini sudah melakukan pendekatan dulu, mengakrabkan diri dulu dengan dengan coach, sehingga kemudian supaya mengurangi jarak. Tadi saya sudah melihat upaya dari Ibu Rini untuk melakukan hal itu, untuk mencairkan suasana. Jadi yang awalnya tadi dengan coach itu agak kaku, tapi lama-lama kemudian menjadi cair, sehingga kemudian saya melihat di situ si coachnya tadi lebih terbuka dalam mengungkapkan hal-hal permasalahan yang dia rasakan. Nah, hal itu kan akan lebih memudahkan untuk coach dalam memandu si coach ini untuk mencapai tujuan dari coaching tadi. Itu yang pertama itu. Baru yang kedua, saya juga mencatat tadi saya sangat sangat excited melihat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Rini sudah sampaikan kepada coach itu sudah tepat sasaran. Jadi saya menilai pertanyaan-pertanyaan itu tidak melebar ke banyak hal, tetapi fokus di pertanyaan-pertanyaan yang memang mendukung dari coach tadi. Jadi bisa dikatakan secara keseluruhan apa yang Ibu Rini ingin capai itu sudah tergambar di situ. Itu. Nah, iya itu. Tapi kalau boleh tadi saya secara garis besar itu sudah tercapai. Tapi kalau boleh saya memberikan saran itu supaya lebih ini lagi, mungkin lebih santai lagi supaya nanti lebih cair lagi. Jadi tadi saya lihat walaupun sudah bagus, tetapi agak kaku di bagian awal. Nah, kalau kemudian nanti Ibu Rini bisa diselingi dengan jokes atau dengan sekedar mungkin candaan-candaan kecil, siapa tahu itu bisa dari awal sudah bisa mencairkan suasana gitu. Nah, itu terkait dengan pelaksanaan yang saya catat, Ibu. Satu hal lagi yang ingin saya ketahui adalah dari 3 kompetensi ini yang ingin Ibu Rini fokuskan. Kompetensi adalah kompetensi dari pertanyaan yang berbobot. Nah, kita tadi sudah tahu dan karena Ibu Rini tadi sudah
melakukan usaha yang keras, effort yang keras. Saya lihat tadi di rubriknya juga sudah lengkap, indikator-indikator sudah lengkap, dan kemudian sudah bisa dikatakan secara ini sudah tercapai peningkatan untuk pertanyaan berbobot itu. Dari kenapa saya mengatakan seperti itu, karena dari data supervisi yang pertama dengan ini sudah jauh perbedaannya, dan Ibu Rini bisa dikatakan sudah sangat meningkat seperti itu. Nah, yang ingin saya ketahui adalah kira-kira dari 3 kompetensi yang meningkatkan tadi sudah pertanyaan berbobot. Apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu Rini kembangkan lagi supaya lebih tajam lagi di dalam proses coaching selanjutnya seperti itu? Iya, benar Pak. Saya ingin lebih lagi meningkatkan kompetensi di presence. Kehadiran. Oh siap. Iya. Jadi, mungkin di kompetensi ini saya bisa mengajak si coach untuk melakukan mindfulness. Benar. Sehingga si coach merasa nyaman. Iya, benar. Ada kehadiran penuh itu. Benar. Iya, benar. Berarti ini secara keseluruhan tadi yang sudah disampaikan tadi, saya kira kan tadi ada saran saya terkait dengan lebih santai, lebih ini, dan itu ini sangat bagus sekali ini karena berhubungan sekali dengan mindfulness yang Ibu Rini tadi sudah tercerahkan, dan itu menurut saya sangat luar biasa, terobosan luar biasa saat kemudian dalam proses coaching tadi mengajak kepada coaching untuk kemudian sejenak santai dulu. Mungkin dia masih ada beban-beban atau apa, mungkin 2-3 menit tidak lama untuk kemudian diajak mindfulness supaya lebih terbuka. Dan ini terobosan baru sih menurut saya, karena selama saya menjadi supervisor belum banyak dan baru dari Ibu Rini ini ada ide untuk kemudian mindfulness. Saya kira itu saja Ibu Rini. Ini nanti data-data yang saya sudah catat dan ada dokumentasi saya serahkan ke Ibu Rini. Harapannya kemudian kita bisa berkembang bersama, bertumbuh bersama, dan insya Allah menjadi lebih baik dalam proses coaching selanjutnya. Terima kasih Ibu Rini. Terima kasih. Siap.